Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita awali pagi kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ajak kita berdoa bersama, memohon pimpinan daripada Tuhan supaya kita dapat mengerti, memahami akan apa yang hendak kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk pagi yang indah ini, bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Pada pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, kegiatan kami pada satu hari penuh ini, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan dan hikmat dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Kami menyerahkan untuk waktu yang singkat ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 6. Pasal 6 ini menceritakan tentang jatuhnya tembok Yeriko, runtuhnya tembok Yeriko. Kisah ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Kita bahkan mungkin mendengarnya semenjak kita sekolah minggu. Jadi pada bagian ini di mana bangsa Israel itu sudah mau memasuki kota Yeriko. Tapi tidak semudah itu Bapak Ibu. Karena di ayat 1, di situ dikatakan bahwa kota itu telah tertutup. Pintu gerbangnya sudah ditutup. Di ayat 1 dia katakan begini. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Ya, jadi tidak semudah itu ya bangsa Israel dan Yosua masuk ke kota Yeriko. Karena seperti bacaan tadi bahwa pintu gerbangnya sudah ditutup. Jadi tidak ada orang yang masuk keluar ke kota itu. Tapi di sini dikatakan bahwa Allah berfirman kepada Yosua bahwa aku telah menyerahkan kota Yeriko ke tangan kalian. Di ayat 2-5 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 hari dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Jadi untuk dapat masuk ke kota Yeriko itu, Allah menyuruh bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Dan di hari yang ke-7 mereka diharuskan mengelilingi tembok itu 7 kali. Bapak Ibu, kalau kita pikir ini tidak masuk akal sama sekali. Kalau dipikir secara manusia. Karena tidak mungkin tembok Yeriko itu runtuh hanya dengan dikelilingi saja. Berjalan kelilingi tembok lalu runtuh. Tapi kita melihat di sini bahwa Yosua ketika memerintah bangsa itu, orang-orang itu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka memilih untuk taat, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita bisa melihat buktinya di sini bahwa tembok itu runtuh. Nah, tembok itu runtuh bukan dengan kekuatan bangsa itu, tapi dengan kuasa dan kedahsyatan Allah. Allah lah yang meruntuhkan tembok Yeriko. Kalau dipikir secara manusia, cara itu tidak masuk akal. Tapi Allah yang kita percaya adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Dia punya 1000 macam cara, banyak cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, termasuk meruntuhkan tembok Yeriko itu. Allah adalah Allah yang berkuasa. Allah adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Jadi meruntuhkan tembok Yeriko itu merupakan sesuatu yang kecil bagi dia. Bagi kita mungkin itu sesuatu yang sangat besar.
Tapi bagi Allah itu tidak ada apa-apanya, karena dia punya kekuatan, dia punya kuasa. Bapak Ibu, kita adalah manusia yang terbatas. Kita tidak bisa menjalani, menghadapi, menyelesaikan setiap problema, masalah dalam kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Terkadang kita lupa untuk mengandalkan Tuhan di setiap permasalahan yang kita hadapi. Kita menganggap bahwa diri kita bisa menyelesaikannya tanpa Tuhan. Sehingga kita lupa untuk melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan, setiap pergumulan yang kita hadapi. Sehingga membuat kita mudah menyerah, mudah untuk mengeluh. Bapak Ibu, melalui renungan kita hari ini, mari kita jangan sekali-kali tidak mengandalkan atau melibatkan Tuhan di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang memiliki kuasa, kedahsyatan yang mampu menolong kita. Mungkin masalah, persoalan yang kita hadapi itu sangat besar. Bagi kita tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang memampukan kita. Di dalam kelemahan kita ada kekuatan yang diberikan kepada kita. Allah pasti memampukan kita. Allah pasti memberikan kita kekuatan dalam menghadapi semua itu. Kita tidak terlepas dari masalah persoalan, tetapi kita punya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, yang senantiasa memberikan jalan keluar bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita terus mengandalkan Dia, bersandar dan percaya kepada Dia, satu-satunya Allah yang sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami dalam menjalani hari-hari kami, dalam menghadapi setiap permasalahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Tolong kami sehingga kami senantiasa percaya dan mengandalkan Engkau di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.